Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis kembali, inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Haryanto. Pak Agus, saya ada masalah mengenai hibah rumah antar saudara kandung. Kejadiannya sebagai berikut. Pada tahun 2022, adik sebagai pemberi hibah menghibahkan sebuah rumah harga 9M kepada kakaknya. Penghibahan sudah terlaksana. Pemberi hibah sudah membayar PPh 2,5%. Penerima sudah membayar BPHTB 5%. Sertifikat sudah selesai dibalik nama. Yang menjadi masalah ketika penerima hibah memasukkan harta tersebut pada SPT 2022, apakah akan dikenakan pajak hibah yang PPh progresif 35%? Kalau benar, ini sangat memberatkan bagi penerima hibah. Baik, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Bapak menanyakan mengenai hibah rumah antara saudara kandung. Ya, jadi dalam hal ini pihak adik sebagai pemberi hibah menghibahkan sebuah rumah kepada kakak. Ya, rumahnya itu seharga 9 miliar. Nah, di sini pihak pemberi hibah sudah membayar PPh-nya 2,5% dan pihak penerima sudah membayar BPHTB 5%. Nah, Bapak menanyakan apakah atas hibah itu dikenakan PPh lagi, pajak penghasilan secara progresif. Nah, baik. Jadi menjawab pertanyaan Pak Haryanto, ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu dasar hukumnya tentunya, ya. Jadi di pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya, jadi di situ dijelaskan mengenai harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, ya, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, itu bukan merupakan objek pajak atas hibah tersebut. Nah, jadi untuk harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat itu seperti apa, ya? Jadi untuk hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat itu disebutkan, ya, misalkan untuk ayah, ibu dengan anak. Ya, jadi ayah dengan anak seperti itu, atau ibu dengan anak. Atau anak dengan ayah atau ibu, ya. Jadi orang tua kepada anak, anak dengan orang tua. Hibahnya seperti itu, ya. Jadi hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, sedangkan kalau untuk hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping itu adalah saudara. Jadi misalkan untuk kakak atau adik, ya. Jadi kalau misalkan antara hibah antara kakak dengan adik atau sebaliknya, itu bukan termasuk hibah yang bukan termasuk yang dikecualikan dari objek pajak seperti itu. Nah, dan juga ada aturan penegasan juga diatur di ketentuan perpajakan kita. Ya, jadi untuk hibah, ya, untuk hibah yang mana diberikan oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat itu adalah orang tua dan anak kandung. Nah, artinya untuk pemberian hibah yang diberikan kepada kakak kepada adik atau sebaliknya, ya, itu bukan garis keturunan lurus 1 derajat. Artinya hibahnya itu merupakan objek pajak bagi pihak penerima tersebut. Nah, tapi memang untuk aturan mengenai hibah ini, ya, hibah bantuan sumbangan, ya, itu juga diatur mengenai di juklaknya di PMK 90 tahun 2020 juga itu ada mengatur mengenai hibah bantuan sumbangan yang diberikan kepada orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil. Nah, jadi misalkan gini, misalkan untuk orang pribadi yang memiliki usaha produktif, ya, menjalankan usaha produktif yang mana memenuhi kriteria antara lain memiliki kekayaan
bersihnya itu paling banyak itu 500 juta, ya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memang dia memiliki omset atau peredaran usaha setahun sampai dengan 2,5 miliar. Nah, jadi untuk hibah, ya, hibah kepada usaha mikro dan kecil ini itu bukan merupakan objek pajak. Ya, jadi selain untuk hibah kepada orang tua, ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ya, itu kan bukan merupakan objek pajak. Dan juga ada diatur lagi mengenai hibah, bantuan, sumbangan yang mana diberikan kepada orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Ya, jadi untuk definisi mikro dan kecil itu yaitu yang pihak yang menerimanya itu adalah orang pribadi yang memiliki usaha, ya, dia punya usaha produktif dan memiliki kekayaan bersihnya paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau dia memiliki omset peredaran usahanya itu sampai dengan 2,5 miliar. Bukan 4,8 miliar, tapi 2,5 miliar. Nah, jadi apabila di sini pihak penerimanya hibah itu misalkan si kakak, ya, kakak itu merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, memenuhi kriteria tadi, ya, harta hibahannya itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, apabila memang misalkan tidak memenuhi persyaratan, ya, sebagai orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, maka atas harta hibahan rumah itu merupakan objek pajak penghasilan bagi pihak si penerima. Nah, jadi si kakak, ya, sebagai pihak penerima dikenakan tarif PPh pasal 17 yang mana sifatnya tidak final, yang mana tarifnya progresif. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak Haryanto dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.